Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salihin, sadiqin, sabirin, rahimin, rasyidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa anjilul munzala muqarraba andaka yaumal qiyamah. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu saya telah menceritakan tentang sa'i, tahallul, kemudian juga tasyrik. Nah, sekarang saya ingin menceritakan tentang tawaf ya. Kalau tawaf ifadah udah, tawaf qudum udah. Kemudian sekarang saya ingin menceritakan tentang tawaf wada. Kalau tawaf qudum adalah tawaf selamat datang yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melakukan haji qiron. Itu. Kemudian juga haji ifrad. Nah, kalau yang tamattu ya tawaf ininya qudumnya ya waktu ini umroh. Nah, tawaf wada artinya selamat tinggal. Artinya sebagai simbol haji yang tadinya, para haji yang tadinya ditatar, ditraining, dididik oleh guru agung Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sudah selesai penataran, sudah selesai pada waktu tasyrik, kemudian mau pulang ke negeri kelahiran, mau pulang ke tanah air, tawaf dulu yang namanya tawaf wada. Ingat, tawaf artinya adalah mengelilingi Ka'bah. Ka'bah adalah simbol daripada Allah Subhanahu wa taala. Simbol. Dia bukan Allah, dia makhluk, tapi simbol sebagai tanda bahwa kita mengelilingi Allah Subhanahu wa taala disimbolkan dengan Ka'bah. Ini simbol. Karena seluruh amal manasik adalah simbol. Seluruhnya itu adalah simbol, bentuk simbol. Nah, seluruh isi manasik adalah pelajaran kehidupan. Pelajaran tatanan hidup sebagai apa? Sebagai orang yang takwa. Manusia mutakin. Yang begitu nyampe di tanah air, dia menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala fil ard, di bumi. Untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan amanat-amanat yang sudah disampaikan Allah kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian kita disuruh untuk apa? Menyebarluaskan di tengah kehidupan. Nah, karena itu di dalam haji wada ini adalah tanda perpisahan. Nah, ingat pada waktu tawaf melewatin yang namanya multazam, yang artinya yang dimintain pertanggungjawaban. Kemudian ingat juga pada waktu tawaf ifadah. Ifadah artinya memanjang lebarkan.
hatinya luas. Luas hati. Jadi pada waktu tawaf, nanti kita di tengah kehidupan, kita mempanjang lebarkan hati kita, meluaskan hati kita. Supaya apa? Di dalam pergaulan senantiasa cocok, selalu mengimbangi pada partner pergaulannya. Nah, pada waktu tawaf, ini adalah pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Seorang haji berlaku sabar di tengah kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, berlaku sabarlah, wasabiru, dan bertindak, berlaku. Jadi wasobir, isbiru ini sebagai perintah. Tapi wasobiru, jadilah orang yang sabar sebagai pelaku. Warobitu, siap siaga dari hal-hal yang menjadikan tidak sabar. Waspada dari hal-hal yang menjadikan tidak sabar. Karena banyak, sering terjadi perkara yang kecil. Kemudian apa? Karena tidak sabar, lalu perkara yang kecil, konflik yang kecil, sebab-sebab yang kecil, lalu menjadi besar. Karena apa? Hati tidak sabar. Nah, karena itu bagi seorang pelayan umat, hati mesti luas. Nah, karena itulah pada waktu haji wada, kita disuruh untuk apa? Mempanjang lebarkan hal, mempanjang lebar apa saja mesti kita hadapi dengan sabar, penuh sabarnya tanpa batas. Karena itu isbiru, bersabarlah. Wasobiru, jadilah orang yang sabar. Warobitu, siap-siagalah dari hal-hal yang menjadi tidak sabar. Waspadalah. Artinya apa? Kalau kita senantiasa sabar, insya Allah tidak akan terjadi konflik yang menjadikan hal-hal lalu pecah. Jadi kita tanamkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, di dalam kita menempuh kehidupan, sehingga seorang haji akan senantiasa membawa panji rahmatan lil alamin. Ingat pada waktu wukuf di gunung ada pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di sana terjadi anugerah rahmatan, mawadah warahmah. Nah, sifat mawadah warahmah, cinta kasih ini dibawa di tengah kehidupan pada waktu hidup di tengah masyarakat. Seorang haji akan senantiasa membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, membawa pertolongan-pertolongan. Nah, pesan daripada haji wada adalah perpisahan antara Sang Maha Guru yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadernya, dengan muridnya yaitu para haji. Untuk diutus di tengah masyarakat untuk apa? Menjadi duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Tapi umurnya hanya 63 tahun. Nah, yang melanjutkan siapa? Kita ini. Karena itu pada waktu haji wada Rasulullah pesan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Artinya tugas para haji adalah menyebarkan kasih sayang, menyebarkan risalah-risalah Allah SWT kepada umat manusia. Supaya apa? Umat manusia selamat dari bahaya-bahaya jahanam. Nah, kitalah yang disuruh untuk mengajak-ngajak pada kebaikan, menolak pada keburukan. Karena itu, amanat
Jaga amanat Allah SWT. Ingat bahwa di dalam ruhani kita telah memakai baju ikhram. Karena itu, tolak segala keharaman-keharaman. Pada waktu Anda menjadi pedagang, pada waktu Anda menjadi karyawan, pada waktu Anda menjadi wakil rakyat, pada waktu Anda menjadi lurah, menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi apa, jadi pemimpin rakyat. Jaga amanat, jaga amanat. Karena itu, insya Allah, seandainya kita semuanya para haji saling menjaga amal daripada manasik, maka negeri kita akan menjadi negeri yang aman tentram, menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang kemah ripah loh jinawi, kemakmuran yang datang dari langit dan dari bumi. Karena apa? Keberkahan, rahmat, berlimpah-limpah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira melihat para hamba-hambanya menjadi orang yang taat. Karena apa? Mempraktekkan amal manasik di tengah kehidupan. Saya rasa cukup itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.